Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum, yaumul Itsnain 27 Januari 2025. Bertepatan dengan 27 Rajab 1446 Hijriah. Alhamdulillah, Allah memudahkan bagi kita untuk selalu menuntut ilmu. Dan ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri. Karena kemudahan dalam menuntut ilmu yang merupakan perkara yang wajib, seperti Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka wajiblah kalian mengetahui, menuntut ilmu, bahwa Allah itu tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Dia. Dan juga di dalam hadis yang datang dari berbagai sahabat, dari Anas ibnu Malik, dari Abi Sa'id Al-Khudri, yang datang sekitar 50 jalan, bisa naik kepada derajat sahih li ghairih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Dan di hadis yang datang dari 5 sahabat, dari Ibni Umar, Ibni Abbas, Abu Hurairah, dan Aisyah, dan yang lainnya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah, maka duduklah. Ditanya oleh para sahabat, "Wa mariyadul jannah ya Rasulullah?" Apa riyadul jannah itu ya Rasulullah? Riyadul jannah adalah hilaqatu dzikr, seperti kita sekarang. Majelis-majelis ilmu, lingkaran-lingkaran ilmu. Maka dari dalil-dalil ini ditutup dengan hadis Muslim dari Abi Hurairah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk selalu menuntut ilmu, selalu duduk di majelis ilmu, Allah mudahkan kepada surga. Maka kenikmatan yang besar bagi mereka orang-orang yang selalu dimudahkan untuk menuntut ilmu. Dan kita di sini di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, Allah mudahkan setelah salawat, bahkan sebelum salawat, setelah fajar sekarang, sebelum fajar, sebelum duhur, setelah duhur, ba'dal maghrib, ba'dal asr, maka itu suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di mana salat berjamaah yang hukumnya wajib, seperti Allah berfirman, farka'u ma'ar raki'in, maka salatlah bersama orang-orang yang ruku. Kemudian setelah menunaikan ibadah wajib salat, menunaikan kewajiban menuntut ilmu dengan mudah. Maka ini harus kalian syukuri. Jika kalian tidak mensyukuri ini dan lalai kepada ini, mungkin kalian akan diharamkan sesuai ucapan Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tiba-tiba ada muskilah di rumah sana, kamu harus pulang. Tiba-tiba ada sesuatu, kamu harus pulang. Maka ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ibadah terus berganti dengan ibadah yang lain. Maka ini yang selalu kita panjatkan di akhir dari salat kita, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Mu'adz ibnu Jabal, di mana Nabi mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, la tada'anna hadhil kalimah fi kulli duburin minas shalah. Wahai Mu'adz, janganlah engkau meninggalkan kalimat-kalimat yang mana kalimat ini selalu dibaca dalam keadaan duburi minas shalah, di akhir dari salat kamu. Maka disebutkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika
wa husni ibadatik, yang maknanya wahai Allah, bantulah aku untuk terus taat kepadamu. Taat kepadamu, mengingatmu dan mensyukurimu dan melaksanakan amal-amal yang dimudahkan olehmu. Maka kita meminta seorang hamba kepada Allah agar Allah membantu kita dalam melaksanakan ibadah. Maka berapa dari manusia, notabene kaum muslimin, yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, dan itu tujuan kita diciptakan di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Susah untuk melaksanakan ibadah dengan badan yang capek, dengan pemikiran yang sibuk dengan dunia dan seterusnya. Maka kita bersyukur kepada Allah, melaksanakan salat malam dengan mudah, melaksanakan menuntut ilmu murajaah Al-Quran dan hadis dengan mudah, kemudian diberikan masjid yang penuh kenikmatan, bisa kita melaksanakan apa-apa padanya dari menghidupkan sunnah-sunnah yang ada, bisa melaksanakan adzan 2 kali di fajar, tidak menyetel Al-Quran yang dari mana dalilnya, atau sholawatan. Maka ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Semakin kita bersemangat, semakin Allah memberikan kenikmatan tersebut banyak. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur dan merasakan di saat kita belajar setelah sholawat bahwa ini adalah ibadah yang agung, dan niatkan ikhlas. Jangan seperti rutinitas. Apa pelajaran habis duhur? Apa pelajaran ba'dal asar? Bosan, capek, dan seterusnya. Tidak. Jadikan itu ibadah. Dan rasakan bahwa itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tidak diberikan kepada yang lain. Berapa dari orang-orang yang dekat di sini atau orang-orang yang di luar sana ingin seperti kita, namun tidak ada. Di masjid tidak ada pelajaran, dan tidak bisa terus-menerus setelah sholawat ada pelajaran. Namun kita penuh kenikmatan. Dan apa yang kita lakukan sekarang, simbiosis, mutualisme antara pengajar dengan yang belajar, sekarang ini predikat kita ditinggikan derajatnya oleh Allah. Seperti hadis Utsman dari Abi Hurairah, hadis Utsman di Sahih Al-Bukhari, khairukum, sebaik-baik dari kalian wahai kaum muslimin. Kapan? Sekarang ini. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Barang siapa yang menuntut Al-Quran, ilmu Al-Quran seperti sekarang, menuntut ilmu tafsir, menuntut ilmu qiraah, bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar, wa 'allamahu, dan orang yang mengajari Al-Quran. Maka di sini kita gayung bersambut, bersimbiosis mutualisme, di mana kita pengajar memberikan ilmu, merilai ilmu, dan kalian mengabsorpsi dan mentransfer ilmu. Maka dalam keadaan sekarang ini derajat kita, kata Nabi, khairukum, sebaik-baik kalian. Maka lihat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh sebab itu, mulai dari detik sekarang, jangan kalian hanya rutinitas. Habis pelajaran fajar, ngantuk. Pelajaran, pengen tidur. Ini tidak mendapatkan niat dari hati. Dan mungkin dengan keadaan seperti itu akan malas belajar. Allah haramkan dari sini. Tapi semangat. Oh, ini kenikmatan dari Allah. Alhamdulillah. Allah mudahkan. Setelah sholat belajar. Setelah sholat belajar. Dan belajar ibadah. Maka niatkan. Jangan rutinitas. Hanya sekedar seperti rutinitas setelah sholat belajar. Sholat belajar. Tidak. Niatkan di dalam hati. Sehingga kalian mendapatkan ilmu. Dengan diberkahi oleh Allah. Begitupun kita di sini mengajar. Tanpa pamrih dan yang lainnya, membahas sebelum pelajaran, menulis kitab, mentahqiq sahih atau dhaif dan seterusnya. Kita tidak hanya sekedar membaca, menterjemahkan, tidak, tetapi memberikan kepada kalian lubul masalah, conclusion atau summary atau intisari. Dan ini perbuatan yang kita meminta hanya kepada Allah balasannya, apalagi tanpa bayaran misalnya, dan porsinya banyak dalam sehari,
full day belajar kita, and full night, di awal malam juga belajar. Maka ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari sekarang kita semuanya memperbaiki niat. Kalian memperbaiki niat bukan hanya rutinitas. Dan begitu pun saya. Saya meninggalkan waktu dengan istri, saya meninggalkan waktu dari rumah untuk tinggal di sini mengajar 1 jam setelah sholawat. Itu pun diniatkan ikhlas untuk Allah. Maka di sini semua pengajar dan penuntut ilmu tajdidun niyah, dikembalikan kepada niat yang baru, kepada niat ikhlas untuk Allah, bukan hanya rutinitas. Sehingga tidak ada lagi tampang-tampang yang ngantuk. Tampang-tampang yang ngantuk seakan-akan terpaksa menuntut ilmu. Capek. Habis sholat pengennya tidur. Maka tidak ada lagi. Jika di dalam hati ini kenikmatan dari Allah. Dan Allah akan mengangkat hidup kita. Maka kenapa kita jaya raya, kaya raya, padahal kita tidak mempunyai kebun sawit, tidak mempunyai jabatan yang tinggi, bukan anggota DPR, MPR misalnya, atau pejabat. Tapi kenapa hidup kita nikmat? Karena ini. Padahal kita mengajar pun tidak ada tiap bulan menerima berapa. Itu karena ucapan Allah, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong dakwah Allah, Allah akan menolong dia dan menjayakan posisinya di dunia ini. Maka inilah muqaddimah yang kita berikan sebelum kita belajar di surat yang baru, surat Al-Buruj, untuk pemicu semangat dan juga tajdidun niyah, untuk memperbaharui niat kita. Dan tidak ingin saya di pelajaran pagi ini orang-orang yang pada mermelek, orang-orang yang berat kepalanya tersuntuk-suntuk di dalam pelajaran, berarti tidak menunjukkan ada niat. Kalau memang dia niat mau belajar, bangun, berwudu, kemudian belajar dengan serius. Itu jiwa orang-orang yang merasa bahwa ini adalah ibadah. Namun bagi mereka yang capek, habis fajar tuh enaknya tidur, apalagi gerimis seperti ini misalnya. Nah itu niatnya memang tidak mau belajar. Fahimtum? Maka mulai dari sekarang semangat menuntut ilmu, ikhlaskan niat. Taib, kita pun sama. Agar kita sekarang pada saat ini melaksanakan simbiosis mutualisme, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang menuntut ilmu dan mempelajari ilmu. Dan masjid ini akan menjadi saksi bagi kita. Maka pelajaran kita pada kesempatan pagi ini kita masuk kepada tafsir surat yang baru, surat Al-Buruj. Dan jika Allah berikan kepada kita waktu, ditambah juga dengan ilmu qiraahnya, itu jika ada waktu, karena tafsir ini pun banyak porsinya. Maka tafsir dari surat Al-Buruj, Al-Buruj adalah dari surat Al-Makkiyah. Dan surat Al-Makkiyah maknanya diturunkan di Makkah, bukan di Madinah. Dan pembahasan surat-surat perbedaan di Makkah adalah kebanyakan pendek-pendek dari ayat-ayatnya. Berbeda dengan Al-Madinah yang panjang-panjang, seperti surat-surat yang panjang, satu ayat panjang. Di sini suratnya pendek-pendek. Dan yang kedua, di dalamnya kebanyakan berisi tentang permasalahan tauhid, mengesahkan Allah, dan juga menjelaskan bagaimana kisah terdahulu untuk menguatkan kita mengesahkan kepada Allah. Dan surat ini termasuk dari juz amma. Dan juz amma barakallahu fikum, jika antum lihat, dia itu disebutkan oleh para qurra juz yang paling baik untuk dihafal terdahulu dan untuk melatih lisan dan makhraj kita.
Karena jika antum masuk misalnya kepada Al-Baqarah, menghafal dari Al-Baqarah atau menghafal dari Ali Imran dan yang lainnya, maka alhamdulillah kebanyakan suratnya panjang-panjang, ayatnya panjang-panjang, meskipun mudah. Namun di juz amma pendek-pendek tetapi susah. Maka contohnya di ayat ini, di ujung-ujungnya dal dan di ujung-ujungnya qalqalah. Maka latihan qalqalah. Dan begitupun di ayat yang sebelumnya kebanyakan huruf hams, al-insyiqaq, insyaqqat dan seterusnya. Maka ayat-ayat ini susah. Namun banyak sekali padanya latihan untuk menguatkan makharijul huruf dan sifatul huruf pada juz amma yang dalam keadaan porsi yang pendek-pendek. Dan begitupun dari segi ilmu qiraah. Maka dari segi ilmu qiraah jelas pada surat juz amma lebih banyak perbedaan daripada di surat-surat yang besar, Al-Baqarah dan seterusnya, sampai kepada At-Taubah atau Yunus misalnya. Maka di sini kelebihan kita mempelajari juz amma dari segi ilmu qiraah dan tajwid, karena banyak sekali kesusahan di dalam surat demi surat. Seperti di sini kebanyakan di ujung-ujungnya kita membahas tentang qalqalah, dan di al-insyiqaq kebanyakan kita membahas tentang ta al-hams dan seterusnya. Maka sekarang kita masuk kepada ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Was-samaa'i dzatil buruj. Maka di dalam ayat ini nanti akan kita bertemu dengan ilmu qiraah. Maka was-sama' di sini mad wajib muttasil. Jumhur hanya membaca tawassut 4. Dan hafaz ditambah sedikit jadi 5. Adapun qiraah Wars dan Hamzah dibaca dalam keadaan al-isba'. Was-samaa'i, seperti itu. Adapun yang lainnya tawassut. Dzatil buruj. Maka di sini jim dalam keadaan disukunkan, maka qalqalah buruj. Dan begitulah keadaan ayat-ayat di sini kebanyakan dalam keadaan al-qalqalah, seperti nanti kita akan membahasnya di pelajaran yang akan datang. Adapun dari segi i'rab, agar kita menterjemah dengan baik dan benar, maka was-sama, waw di sini adalah waw atifah. Afwan, waw qasam. Maka di sini waw harfi qasam. Dan karena dia harf, la mahala lahu minal i'rab. Tidak ada posisi dalam i'rab. Karena harf tidak ada posisi. Namun kalau dia ism baru ada posisinya. Maka waw di sini harfi jar dan juga harful qasam. Mabni alal fathah, la mahala lahu minal i'rab. Wa maknanya demi. Bahasa Indonesianya seperti itu. Sumpah. As-sama ismun majrur, dan dia yang muksam, yang disumpahkan. Dan di sini yang disumpahkan dalam keadaan majrur. Was-samai. Oleh sebab itu jika kalian bersumpah, misalnya diminta untuk bersumpah, jangan banyak bersumpah. Saya tidak menasehati. Tidak seperti di Yaman, di Arab dan yang lainnya. Tidak butuh kita bersumpah karena tukang dusta. Wallah. Siapa yang minta kamu bersumpah? Sedikit-sedikit. Ana qad istraituha. Wallah. Ana qad kada wa kada. Wallah. Siapa yang minta kamu bersumpah? Karena terbiasa. Wallah, wallah. Dan kebanyakan berdusta kemudian ditutupi dengan kalimat wallah. Maka sumpah di sini poinnya adalah
dia menggunakan kalimat waw dan yang datang setelahnya majrur. Sehingga kalau bersumpah dengan benar dia akan mengatakan wallahi. Maka jika dia mengatakan dengan dhammah wallahu bukan sumpah. Maka i'rabnya waw istinafiyah dan lafzul jalalah Allah mubtada. Maka bukan sumpah. Atau wallaha, maka bukan sumpah. Yang sumpah itu wallahi dengan kasrah. Seperti di sini. Was-samai. Tidak ada was-sama'u, tidak ada was-sama'a kalau dia adalah waw sumpah. Maka as-sama'i majrur wa alamatu jarrihi dalam keadaan kasrah. Maka selesai dari was-sama'i dan kesimpulannya Allah bersumpah dengan as-sama'. Dan ini pembahasan sering kita lewati di pelajaran masalah sumpah dan akidah. Di sini Allah boleh untuk bersumpah dengan makhluknya, jawabnya boleh. Karena di Al-Quran disebutkan yaf'alu ma yurid, yaf'alu ma yasha, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Allah mempunyai keinginan, Allah mempunyai kehendak. Dari kehendak Allah dia bersumpah dengan makhluk ciptaannya. Maka siapa yang melarang? Jika Allah menciptakan langit kemudian dia bersumpah dengan langit. Namun di ilmu akidah dilarang kita bersumpah dengan nama selain Allah. Kenapa? Karena berbeda. Kita makhluk. Dan bersumpah dengan makhluk menunjukkan pengagungan kepada makhluk tersebut. Misalnya seperti orang-orang awam. Quran misalnya. Bersumpah dengan Al-Quran. Wal mushafi. Demi mushaf. Atau Ka'bah. Wal Ka'bah. Atau kakek-kakek mereka. Wa fulan ibnu fulan. Dari orang-orang yang besar. Yang dulunya dikenal sebagai pahlawan, jagoan perang, membuat kabilahnya menjadi tinggi karena berperang, menjajah kelompok yang lain misalnya. Maka berbangga-bangga dengan nenek moyangnya. Ana ibnu fulan, demi ibnu fulan, demi fulan, al-fulani. Maka ini dilarang. Maka telah datang hadis dari Ibnu Umar dari ilmu akidah. La tahlifu bi abaikum in kunta halifan falyahlif billah. Maka janganlah kalian berbangga-bangga bersumpah dengan nama bapak kalian atau dengan Ka'bah wal Ka'bah atau dengan makhluk-makhluk yang besar wal jabal dan yang lainnya tidak boleh. Maka barang siapa yang bersumpah harus dengan menyebut nama Allah. Ini bagi makhluk tidak boleh. Kenapa? Karena seorang makhluk diciptakan oleh Allah seperti kita manusia, kemudian bersumpah dengan makhluk demi Ka'bah, demi misalnya gunung apa yang kita punya? Gunung Kerinci, atapnya Sumatera. Ini Gunung Kerinci ini tinggi. 3.805 mdpl. Maka dia selain paling tinggi di Sumatera, juga di Jawa. Maka gunung-gunung di Jawa masih di bawah dari Kerinci. Kecuali Jayawijaya di Papua yang mencapai 4.000 dan ada salju abadi. Dan di Kerinci tidak ada salju abadi, masih di bawah 4.000. Namun sudah paling tinggi dan tidak bisa naik kecuali 2 hari 2 malam. Dan ketemu harimau Sumatera. Mau seperti pondok-pondok lain melaksanakan study tour, naik gunung, pada mati. Mau ngapain? Alhasil bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah tidak boleh. Maka di sini Allah berkehendak atas dirinya bersumpah dengan dalil-dalil tadi bahwa Allah melaksanakan apa yang diinginkan, maka boleh.
Dan ini tidak menjatuhkan keutamaan Allah. Di saat bersumpah dengan makhluk, maka tidak menjatuhkan. Kenapa? Karena makhluk itu ciptaan Dia. Namun hamba seperti kita bersumpah dengan gunung, bersumpah dengan pohon sawit, karena banyak pohon sawit misalnya, maka di situ mengagungkan kepada yang disumpahkan, mengagungkan pohon sawit, mengagungkan gunung, kerinci. Jika kita bersumpah dengan dua makhluk ini, dan ini kenapa dilarang? Karena permasalahan tadi. Tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk. Adapun Allah bersumpah dengan makhluk di sini was-samai, maka itu kehendak Allah, yaf'alu bima yurid. Kemudian dzati, maka di sini dzati maknanya yang mempunyai. Dan di sini dzati i'rabnya majrur karena dia na'at. Walamatu jarrihi al-kasrah adh-dhahirah. Berarti mensifati siapa? Sifat itu harus mengikuti dari segi harokat dan dari segi al-jins, gender, betina ataupun jantan, itu harus sama. Maka dzati di sini dia adalah sifat untuk langit. Nah, di sini pertanyaan, berarti as-sama mudzakkar atau muannats? Man yujib? Mana mikrofon? Mudzakkar atau muannats? As-sama muannats. Hah? Muannats hakiki. Baik. Fasama muannats ghairu hakiki, dikarenakan dia kembali kepada as-sama, zatu, maka disifati dengan zatu al-buruj. Maka di sini zatu masuk kepada muannats. Dan contoh yang lain misalnya, kalau dia mudzakkar, maka disifati dengan zu. Maka dzatu sifat untuk muannats, kembali kepada as-sama. Dan ini menunjukkan bahwa as-sama dia muannatsah. Was-sama'i dzatu, dzati. Lalu kalau sifat yang disifati itu mudzakkar, maka ditulis dengan du. Dan ini banyak sekali di Al-Quran, datu dan du. Misalnya dari du seperti Allah berfirman, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadli. Kenapa tidak wallahu dzatul fadli seperti was-sama'i dzatil buruj? Tapi wallahu dzul fadli, karena lafdzul jalalah Allah mudzakkar. Maka Allah itu disifati di sini di dalam ayat wallahu dzul fadli. Dia mudzakkar, tidak dzatul fadli. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa as-sama muannatsah karena disifati dengan dzati. Dan ingat hadis dzati anwat, syajarah dzati anwat, maka disifati dengan dzati anwat karena syajarah tak marbutah, bukan mudzakkar. Adapun lafdzul jalalah Allah dan banyak yang lainnya disifati dengan dul fadli dan yang lainnya, maka menunjukkan bahwa lafdzul jalalah Allah mudzakkar. Di sini as-sama menunjukkan muannats, sehingga disifati dengan dzati karena dia muannats. Maka surut dari sifat dia harus sama dari segi harokat. As-sama'i dzati,
tidak. Was-sama'i dzatu, was-sama'i dzata, tidak. Tetapi dzati karena as-sama'-nya majrur dan dia mensifati as-sama'. Dan yang kedua, was-sama'i dalam keadaan muannatsah sehingga dzatil burud. Tapi ucapan wallahu dzul fadli, maka dzul fadli mudzakkar karena tanpa dzatu tapi du, mudzakkar karena lafdzul jalalah Allah mudzakkar. Wallahu marfu, dzul fadli, maka du juga marfu dengan dhammah. Maka disinilah perbedaan dzatu dengan du. Dan di sini dia memberikan sifat bahwa langit itu dzati, mempunyai al-buruj. Maka dzati mudhaf, al-buruj mudhafun ilaih majrur, al-buruji, wa alamatu jarrihi bil kasrah. Maka dari sini kita bisa menerjemahkan dengan baik dan benar. Maka Allah berfirman di ayat yang pertama, was-sama'i, demi langit. Yang langitnya itu apa? Dzati al-buruj, demi langit. Yang langit itu mempunyai al-buruj. Maka ini dari segi i'rab. Namun kita kembali sekarang kepada tafsir. Ma makna al-buruj? Maka al-buruj dari segi lughah, kembali kepada lughah, kita terjemahkan gugusan-gugusan bintang. Maka maknanya demi langit yang mempunyai gugusan-gugusan bintang, yang mempunyai bintang-bintang. Dan ini kembali kepada tafsir as-salaf. Maka telah ditafsirkan oleh as-salaf dari Qatadah, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari jalan Ma'mar an Qatadah, dan dari Abdul Razzaq juga dan dari Imam At-Tabari dari jalan Bisr ibnu Mu'ad an Yazid ibnu Zurei an Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatadah. Loh kok Imam At-Tabari lebih panjang sanadnya? Iya apa tidak? Kepada Qatadah butuh 4 rawi. Tapi Abdul Razzaq butuh kepada Ma'mar an Qatadah. Kita katakan na'am, karena Abdul Razzaq lebih dahulu. Maka Abdul Razzaq masuk kepada itba'ut tabi'in di tabaqah yang ke-9. Adapun Imam At-Tabari sezaman dengan Imam Al-Bukhari atau setelahnya sedikit, maka di sini sanadnya kepada Qatadah butuh 4. Namun Abdul Razzaq kepada Qatadah butuh 2. Ma'mar an Qatadah. Maka ini kenikmatan dari mempelajari ilmu hadis, mengetahui sanad yang panjang dan sanad yang pendek. Apa namanya? Sanad ali wa sanad yang nazil. Dan di sini dari 2 riwayat ini, indak ya Hudzaifah, aina sanad ali wa aina sanad nazil? Mana sanad yang lebih tinggi dan sanad yang turun? Riwayat At-Tabrani, ya as-sanad At-Tabrani. At-Tabrani. Ya as-sanad al-qasir. Nahnu mana takalam qasir wa Allah yahdik. Nahnu natakalam ala ali, sanad ali wa sanad nazil. Sanad nazil wa sanad al-ali riwayat Abdul Razzaq Muhammad. Taib. Idan aina alladhi ali alius sanad? Abdul Razzaq Muhammad. Kenapa? Karena sanadahu qasir wa an. Karena 2 riwayat kepada Qatadah dari Ma'mar dari Qatadah. Kalau Tabari butuh kepada 4. Maka ini dinamakan riwayat Abdul Razzaq sanadnya ali, lebih tinggi daripada sanadnya Abdul Razzaq. Dan sanad-sanad yang ali seperti ini sangat dicintai oleh para muhaddisin. Para muhaddisin dia akan berjalan jauh untuk menempuh sanad yang ali. Maka contoh di zaman kita misalnya, kita mendengar ada Syekh Muqbil, imam muhaddis di zamannya, kejar dari Indonesia ke Yaman. Alhamdulillah, kita kejar dapat, berarti sanadnya saya kepada Syekh Muqbil, haddatsani Muqbil Al-Wadi. Namun sama-sama dengan kita usianya, tapi karena ada kesibukan atau belum berpikir untuk menuntut ilmu, terlambat.
datang ke Yaman, Syekh sudah meninggal. Maka dia sanadnya kepada Syekh Muqbil butuh kepada sanad murid dari Syekh Muqbil. Sehingga sanadnya haddatsana, misalnya siapa Syekh Fulan, kita tidak mau menyebut Al-Hajuri tapi sudah tersebut sekarang. Misalnya Al-Hajuri haddatsana Muqbil. Maka dia sanadnya turun di sini. Di saat menerima ilmu dari Syekh Muqbil. Mempunyai perantara satu orang. Maka ini contoh dari mana sanad yang ali dan sanad yang nazil. Dan dulu para muhaditsin mengejar sanad yang ali. Jika mereka mendapati ada seorang muhadits yang sudah tua dan mumpuni, maka diambil. Mereka melaksanakan rihlah yang jauh. Daripada dia mengambil dari syekh yang muda, kemudian syekh muda ini muridnya dari syekh yang tua tadi. Tidak, itu sanadnya turun. Maka dia lebih baik melaksanakan rihlah untuk bertemu dengan syekh yang sudah tua, yang mumpuni, daripada syekh yang tua itu banyak murid-muridnya dan sudah tersebar. Maka dia harus nazil kalau mengambil dari murid-murid yang muda ini. Dari murid yang muda, dari syekh yang tua tadi. Maka kita mending langsung kepada syekh yang tua, tapi jauh. Ya tidak apa-apa, yang penting rihlah. Ini yang diinginkan, rihlatu thalabul ilm, untuk mendapatkan sanad yang ali, itu lebih dicintai oleh para muhaditsin. Maka dulu Ibnu Ma'in, seorang muhadits di zaman Imam Ahmad, di tabaqah yang ke-10 sudah keluar dari itba'ut tabi'in. Di saat meninggalnya dia mengulang-ulang ucapan. Apa? Sanadul ali wal baitul khali. Sanad yang tinggi dan rumah yang kosong. Maka rumah yang kosong, baitul khali, itu adalah idaman bagi muhaditsin, bagi para imam, bagi para pengajar. Karena rumah kalau berisik, yang kecil nangis, yang gede berisik, main-main, mau murojaah bagaimana? Mau tidur pun tidak bisa. Maka disebutkan oleh para muhaditsin baitul khali, rumah yang kosong. Namun ditahrif oleh santri-santri kita jadi bintu khali. Maka idaman kita adalah anak perempuan dari bibi kita dan paman kita. Itu jadi bintu khali. Maka dia adalah baitul khali, maknanya rumah yang kosong, bukan bintu khali, anak perempuan dari paman kita, bukan. Maka mana sanad yang ali di sini? Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatadah. Maka permasalahan Ma'mar dari Qatadah, telah datang ucapan dari Imam Ad-Daruqutni bahwa periwayatan Ma'mar dari Qatadah goncang. Namun wallahu a'lam, yang goncang mungkin dari beberapa hadis. Adapun di ilmi tafsir, maka masyhur riwayat Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatadah, riwayat yang sahihah. Maka tidak, wallahu a'lam, dimutlakkan seperti itu. Maka sanadnya sahih. Apa kata Qatadah? An-nujum. Maka makna datil buruji ay an-nujum, bahwa dia adalah gugusan bintang-bintang. Maka ini tafsir salaf yang pertama. Dan jalan yang kedua yang lebih panjang dari Tobari, dari Bishr ibnu Mu'ad an Yazid ibnu Zurai an Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatadah, sanadnya sahih. Sama. Berkata Qatadah, wa burujuha ay nujumuha. Maka burujnya itu adalah bintang-bintangnya. Maka maknanya jelas sekarang, was-sama'i dzatil buruj. Allah bersumpah dengan langit yang mempunyai gugusan bintang-bintang. Dan telah sahih juga dari riwayat Waraqah jami'an an Ibni Abi Najih an Mujahid. Bertafsir yang kedua dari Mujahid. Berkata Mujahid, datil buruj ay datin nujum, mempunyai bintang-bintang. Maka sahih dari Mujahid. Dan Mujahid dari muridnya Ibnu Abbas
yang paling kuat. Maka asar ini sangat baik dari Imam Qatadah, dari Mujahid kita punya. Kemudian ada dari Ibnu Abi Najih, dikatakan datil buruj ay an-nujum. Ini pun bagus. Ibnu Abi Najih murid dari Mujahid, namun di sanadnya ada Mihran an Sufyan an Ibni Abi Najih, dan Mihran Ibnu Abi Umar sayyi'ul hifdz, dan dia dhaif. Dan telah datang sanad yang sahih juga dari Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, yang sanadnya ma'ruf. Siapa yang bisa memberikan sanad yang ma'ruf? Atau cukup? Tidak usah. Maka cukup dari Qatadah dan juga dari Ibnu Abi Najih, bahwa keduanya mengatakan makna dari al-buruj adalah an-nujum. Maka was-sama'i, Allah bersumpah dengan langit yang mempunyai bintang-bintang. Maka inilah dari tafsir ayat yang pertama. Maka kalian bersyukur kita memberikan tafsir di sini dengan sanad-sanad yang sahih. Dan kita tidak di sini hanya sekedar mempelajari tafsir, membaca kitab, misalnya kitab Jalalain. Apa maknanya? Maknanya demikian, demikian. Tidak. Kita kembalikan tafsir kepada salaf dengan sanad yang sahih. Maka itulah manhaj kita dalam mempelajari ilmu, harus dari salaf dan diambil dengan sanad-sanad yang sahih. Sehingga kita tidak sembarangan dalam menerjemahkan atau di dalam memahami ayat-ayat. Kembali kepada salaf. Jika tidak didapati sanad-sanad yang sahih dari salaf, kembali kepada lughah dan apa yang ulama ucapkan dari lughah bahasa Arab. Maka alhamdulillah kesimpulannya kita telah bisa mengetahui di ayat yang pertama, was-sama'i, Allah bersumpah dengan langit yang mempunyai sifat dati, tidak du, tetapi dati karena langit adalah mu'annatsah yang ghairu hakiki, datil burud. Dan definisi dari buruj ataupun makna dari buruj adalah gugusan bintang. Hakada talabul ilm. Subhanallah. Kamu menuntut ilmu apa menuntut ngantuk? Bawa sana kasur guling ke masjid. Sudah barusan kita berbicara, ikhlaskan niat. Jika ngantuk bangun, berusaha. Cukup atau kita tambah? Atau kita masuk kepada qiraah? Atau kita selesaikan tafsir saja? Tambah? Tambah lagi? Mau ditambah apa tidak? Cukup? Cukup? Ya sudah. Kita cukupkan kajian kita. Tidak usah kesusu. Apa kesusu? Bahasa Arabnya. Apa makna kesusu? Kesusu bahasa Jawa. Maknanya terburu-buru. Nah, apa bahasa Arabnya kesusu? Indak ya Pandu. Tahu kesusu kan? Bapakmu Jawa juga. Nah, apa bahasa Arabnya kesusu? Hah? Tidak tahu? Coba si Naga Bonar. Apa kesusu bahasa Arabnya? Mudah. Indak ya Sufyan. Ilalaban. Ilalaban. Ke ila. Susu laban. Jadi kesusu itu terburu-buru bahasa Arabnya ilalaban. Kalau kamu ngomong dengan orang Arab yang kenceng-kenceng misalnya jalannya. Hei jangan kesusu. La ilalaban. La ilalaban. Lebih bingung lagi. Ini bahasa yang dipergunakan dulu waktu kita di Tengaran. Kita waktu belajar di Tengaran di Al-Irsyad. Maka wajib lughah. Kita menginginkan di sini juga wajib lughah. Maka ada waktunya nanti wajib lughah. Sehingga orang harus mengucapkan bahasa Arab.
dan dia tidak tahu. Maka di saat temannya datang dalam keadaan seakan-akan berlari, ya akhi, la ilalaban, la ilalaban. Maka bingung kita semua, la ilalaban. Si musrif tahu kalau orang ini ngarang-ngarang. Tal, sini. Apa tadi kau bilang? La ilalaban. Li'ana daruri Arabi. Apa yang kau inginkan? Dia orang Jawa. Ojo ke susu. Ojo jangan. Ke susu buru-buru. Jadi bahasa Arabnya apa? La ojo. Ila ke susu laban. La ilalaban. Maka didengar oleh orang Arab tidak ada maknanya. Itulah pondok-pondok seperti yang diwajibkan lughah. Akhirnya mereka membuat bahasa sendiri. Jangan cepat-cepat, janganlah cepat-cepat ilalaban ke susu. Alhasil kita belajar cukup di sini, tidak usah ke susu, tidak usah ilalaban, karena ilmu itu alhamdulillah setiap saat kita menuntutnya. Tidak ditargetkan kita di sini seperti ditargetkan semester pertama harus selesai bab ini, bab itu, tidak. Porsi kita alhamdulillah banyak. Sabar, nanti duhur kita akan bertemu insyaallah. Sebelum duhur, setelah duhur, nanti ba'dal asar kita akan bertemu lagi. Nanti ba'dal maghrib kita akan bertemu. Kenapa? Ke susu ilalaban. Masih banyak waktu kita untuk bertemu. Maka jangan bosan kalian bertemu dengan kita. Dan tadi niatkan, jangan hanya sekedar setelah sholat belajar, tapi bagaikan rutinitas saja. Tidak.